Ada dagang Spanyol yang menghasut pemerintah Jepang, mengatakan bahwa para misionaris ini adalah pengkhianat Jepang. Lalu mereka ditangkap, dibunuh, ada 26 orang ditombak, dan pada fase berikutnya ada yang dibakar seperti Beato Charles Spinola, Sebastianus Kimura, dan kawan-kawan. Saudara-saudara terkasih, iman akan Kristus, Anak Allah yang hidup, untuk mewujudkan kebaikan bagi dunia, bagi kita semua, begitu menyemangati orang-orang Jepang. Sekarang para Romo Serikat Yesus tidak padam bermisi di Jepang. Sampai sekarang berdiri sebuah Universitas Sofia yang dijalankan oleh para misionaris imam-imam di Jepang. Mari kita syukuri anugerah Tuhan, darah martir yang menghidupi umat juga di Jepang, dan semoga semangat mewujudkan kebaikan dalam hidup kita melalui kesaksian iman kita seperti yang dialami umat di Jepang juga menyemangati kita semua berkembang di tengah-tengah kita. Para kudus bergembira di surga sebab mengikuti jejak Kristus. Mereka menumpahkan darahnya demi Dia sehingga kini bersukaria selamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudara terkasih, selamat sore. Sore Romo. Bersama seluruh gereja kita memperingati Santo Paulus Miki dan kawan-kawan para martir di Jepang menjadi saksi-saksi Kristus yang dibunuh dengan tombak di luar Nagasaki. Kemudian ada juga Beato Charles Spinola, Sebastianus Kimura, para imam dan kawan-kawan yang dibunuh dengan dibakar hidup-hidup. Bersama seluruh gereja kita syukuri saksi-saksi iman yang tangguh ini. Semoga kita dengan doa-doa mereka juga disemangati untuk semakin menjadi saksi-saksi Kristus dalam dunia kehidupan kita. Kita mulai perayaan kita dengan mohon ampun atas kelemahan dan dosa kita dengan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita semua ke dalam hidup yang abadi. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Allah sumber kekuatan kami, Engkau berkenan memanggil Santo Paulus Miki, Beato Charles Spinola, Sebastianus Kimura, dan kawan-kawan untuk memperoleh kehidupan melalui salib. Semoga berkat doa permohonan mereka, iman yang kami akui kami pegang teguh sampai akhir hayat kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Kejadian. Pada awal mula, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan masih kosong. Gelap gulita meliputi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah bersabda, "Jadilah terang." Maka jadilah terang. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya dari gelap. Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Maka jadilah petang dan pagi, hari pertama. Allah bersabda, "Jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air." Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air di bawah cakrawala dari air di atasnya. Dan jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit. Maka jadilah petang dan pagi, hari kedua. Allah bersabda, "Hendaklah segala air di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." Dan jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Allah
Allah bersabda, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari ketiga. Allah bersabda, "Jadilah benda-benda penerang di cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, menunjukkan hari dan tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi." Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan dua benda penerang yang besar, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang kecil untuk menguasai malam. Dan Allah menjadikan juga bintang-bintang. Semuanya itu ditaruh Allah di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari keempat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan bersukacita atas karyanya. Semoga Tuhan bersukacita atas karyanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantel. Semoga Tuhan bersukacita atas karyanya. Engkau telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk selama-lamanya. Dengan samudera raya, bumi ini kau selubungi, air telah naik, melampaui gunung-gunung. Semoga Tuhan bersukacita atas karyanya. Haleluya, haleluya. Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Injil yang kita dengarkan meringkaskan apa yang dibuat Yesus setelah berlabuh di pantai Genesaret. Orang banyak datang menemui dia membawa orang-orang sakit, dan semua orang sakit disembuhkan. Adalah hal yang biasa kalau orang sakit mencari mana penyembuh yang lebih hebat, ya, bersama keluarganya. Kalau perlu dengan segala macam peralatan rumah dibawa. Tuhan Yesus menunjukkan karyanya melenyapkan segala penyakit dan kelemahan kepada seluruh umat dan para muridnya. Bagi Yesus, ini menunjukkan kesetiaannya pada tugas yang diberikan Bapa untuk menunjukkan kemuliaan Allah melalui penyembuhan-penyembuhan. Mewujudkan kebaikan melalui apa yang dia bisa buat, walaupun orang-orang hanya menyentuh jumbai jubahnya. Bagi para murid, ini menjadi kesempatan menyaksikan langsung kekuatan
kekuatan utusan Allah, dan mereka diteguhkan imannya. Iman akan utusan Allah Yesus sebagai Mesias yang disebut oleh Petrus sebagai anak Allah yang hidup. Bagi orang pada umumnya ditunjukkan pada Yesus oleh Yesus kepada seluruh orang-orang yang disembuhkan dan keluarga-keluarganya bahwa Kristus anak Allah layak menjadi sandaran hidup. Dia bukan hanya menyembuhkan penyakit fisik, tetapi juga penyakit rohani, yaitu keterputusan relasi hubungan manusia dengan Allah. Hal itu ditunjukkan dengan berbagai kebaikan, membuat dunia menjadi lebih baik bagi orang-orang itu. Ini seperti mengingatkan pada bacaan pertama, Allah membuat segala sesuatu baik adanya. Semangat membuat kebaikan, membuat dunia menjadi lebih baik, dan relasi antara manusia dan Allah diperbaiki, itulah yang menghantar para misionaris menuju tempat mereka diutus, seperti yang kita peringati, yaitu Beato Charles Spinola dari Spanyol. Dan juga semangat itu diikuti oleh para murid-murid, misalnya Santo Paulus Miki sebagai orang Jepang asli dan Sebastianus Kimura. Mereka menjadi katekis-katekis, menjadi romo-romo Serikat Yesus seperti Romo Hani, Romo Yudo, supaya bisa mewartakan kebaikan, mewujudkan kebaikan di negeri Jepang. Hanya saja ada orang Spanyol yang suka menghasut, pedagang Spanyol yang menghasut pemerintah Jepang, mengatakan bahwa para misionaris ini adalah pengkhianat Jepang. Lalu mereka ditangkap, dibunuh, ada yang ditombak, 26 orang ditombak, dan pada fase berikutnya ada yang dibakar seperti Beato Charles Spinola, Sebastianus Kimura, dan kawan-kawan. Saudara-saudara terkasih, iman akan Kristus anak Allah yang hidup untuk mewujudkan kebaikan bagi dunia, bagi kita semua, begitu menyemangati orang-orang Jepang. Sekarang para Romo Serikat Yesus tidak padam bermisi di Jepang. Sampai sekarang berdiri sebuah Universitas Sofia yang dijalankan oleh para misionaris, imam-imam di Jepang. Mari kita syukuri anugerah Tuhan, darah martir yang menghidupi umat juga di Jepang, dan semoga semangat mewujudkan kebaikan dalam hidup kita melalui kesaksian iman kita seperti yang dialami umat di Jepang juga menyemangati kita semua berkembang di tengah-tengah kita. Dengan keyakinan itu kita lanjutkan perayaan kita. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, Dialah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus yang kita sambut mengantar kita ke hidup kekal. Amin. Tiada cinta kasih yang lebih besar daripada cinta kasih orang yang menyerahkan nyawanya demi sahabatnya. Marilah berdoa. Bapa Allah yang Maha Pengasih, misteri salib dan daya sakramen yang kami terima telah Kau tunjukkan dalam diri para martir-Mu. Semoga kami dikuatkan oleh korban ini sehingga berpegang teguh pada Kristus dan bekerja giat demi kebaikan di tengah umat-Mu, bagi keselamatan kekal seluruh umat manusia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Pengasih berkati saudara sekalian, seluruh keluarga dan semua orang yang kita doakan hari ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.